Habis maghrib bacalah Al-Quran, khususnya membaca 4 surah pendek ini. Rasulullah mengabarkan bahwa ada setidaknya 4 surah pilihan yang sangat baik dibaca dan diamalkan setiap malam, khususnya di waktu maghrib. 4 surah pendek ini, bagi yang suka membacanya, balasannya adalah dosa-dosanya akan dihapuskan, didoakan 70.000 malaikat pada waktu subuhnya, diselamatkan dari siksa alam kubur, dibela dan ditolong pada hari kiamat, dan akan diberikan lebih dari 70.000 pahala. Beruntunglah orang yang membacanya. Mari ikuti video ini hingga selesai. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, Rasulullah telah menunjukkan beberapa surah pilihan agar bisa kita baca setiap malam jika kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Setidaknya ada 4 surah pendek yang bisa dirutinkan membacanya setiap malam. 4 surah pendek ini merupakan amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat dari siksa kubur dan neraka. Juga merupakan amalan pengundang doa dari 70.000 malaikat. Jika malam ini kita membacanya, maka besok pagi ada keajaiban, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut. Mari simak video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Berikut 4 surah pendek yang bisa kita baca setiap malam. Pertama, surah Ad-Dukhan. Surah ini jika kita baca setiap malam akan mengundang turunnya malaikat mendoakan kita. Bahkan akan ada 70.000 malaikat yang akan beristighfar, berdoa, memohonkan ampunan kepada Allah, istimewa hanya untuk orang yang membacanya setiap malam. Malamnya kita baca surah Ad-Dukhan, besok pagi 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, yakni memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Nah, surah Ad-Dukhan ini adalah surah ke-44 di dalam mushaf Al-Quran, terletak di juz 25, ada 59 ayat, berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jathiyah. Yang kedua, surah Tabarak.
Surah Tabarak berada di awal juz 29. Disebut surah Al-Mulk, lebih terkenal dengan nama surah Tabarak karena diawali dengan kalimat Tabarakalladzi. Jumlah ayatnya ada 30 ayat, ada sekitar 2 halaman setengah saja. Nah, apakah keutamaan membaca surah Tabarak setiap malam? Pertama, selamat dari siksa kubur. Imam Nasai di dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang kedua, dibela pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, "Suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarak." Sebuah surah di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Adapun pahala membaca surah Tabarak adalah akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Surah Tabarak jumlah hurufnya ada 1313. Jika setiap huruf dari surah Tabarak yang kita baca kita diberi pahala 10 kebaikan, maka 10 kebaikan dikalikan jumlah huruf surah Tabarak, yakni 1313 huruf, maka hasilnya 13.130. Artinya satu kali kita baca surah Tabarak dalam satu malam, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Yang ketiga, surah Yasin. Surah Yasin sudah sangat masyhur diamalkan kaum muslimin. Umumnya banyak membaca di malam Jumat. Namun surah agung ini sesungguhnya dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Jika suka membacanya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Selain mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita, membaca surah Yasin setiap malam walaupun hanya satu kali akan mendapatkan pahala sebanyak 30.000 pahala. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf dari Al-Quran yang ayat atau surahnya yang kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jika kita membaca surah Yasin setiap malam, berapa banyakkah pahala yang akan kita dapatkan? Jumlah huruf surah Yasin menurut Syekh Muhammad Nawawi yang beliau sebutkan dalam kitab Tafsir Munir
adalah ada 3.000 huruf. Jika satu huruf yang kita baca diberi pahala sebanyak 10 pahala kebaikan, maka dikalikan jumlah huruf surah Yasin yakni 3.000 huruf, maka hasilnya ada 30.000 pahala kebaikan. Artinya satu kali kita baca surah Yasin, maka para malaikat akan mencatatkan pahalanya untuk kita sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Surah yang keempat, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah ke-56 di dalam Mushaf Al-Quran. Berada di juz 27, terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Waqi'ah yang artinya hari kiamat. Diambil dari perkataan Al-Waqi'ah yang terdapat pada ayat pertama. Meskipun surah ini berisi tentang hari kiamat, namun di antara keutamaan surah ini adalah menjadi amalan pembuka rezeki. Yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah Al-Waqi'ah adalah surah pilihan, salah satu surah pilihan yang disebut Rasulullah sebagai surah kekayaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Kemudian dengan membaca surah Al-Waqi'ah akan dituliskan 17.030 pahala kebaikan. Satu kali kita membaca surah Al-Waqi'ah sampai selesai, kita dituliskan pahala yang banyak dan berlimpah, yakni pahalanya 17.030 pahala kebaikan. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jumlah huruf surah Al-Waqi'ah ada 1703 huruf. Sehingga jika per huruf dituliskan 10 kebaikan, dikalikan 1703 huruf, hasilnya 17.030 pahala kebaikan. Demikianlah 4 surah agung yang sangat baik kita lazimkan membacanya setiap malam. Jika seandainya kita tidak sanggup membaca 4 surah agung ini setiap malam, maka bacalah surah pendek seperti surah Al-Ikhlas. Bacalah minimal 10 kali, sebab Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Mari langsung kita baca surah Al-Ikhlas agar kita tercatat telah membacanya pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.